Dan saat ini sudah bersama saya Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani. Bung Julius, ini kasus kekerasan jurnalis masih marak hingga 2024. Bagaimana PBHI melihat ini? Ada upaya pembungkaman demokrasi mungkin? Ya, yang pasti menjelang pemilu kemarin ya, 1 tahun menjelang pemilu, kami melihat satu pilar demokrasi yaitu jurnalis gitu ya, dan media massa adalah target untuk tanda kutip dikendalikan, baik dengan cara-cara yang represif ataupun cara-cara yang lain. Jadi peningkatan terjadinya kekerasan terhadap jurnalis itu sangat signifikan di tahun 2024 dengan isu yang sudah terpola, kemudian juga metodenya juga sama, dan bentuk-bentuk kekerasannya juga sama. Jadi sudah kita bisa lihat targeted sekali begitu. Ada data berapa mungkin jumlah kekerasan yang dialami jurnalis di tahun 2024 ini yang diterima PBHI? Ya, sejauh ini yang masuk ke dalam catatan kami, karena tentunya kami harus validasi data, dokumentasi dan segala macamnya, tercatat ada 48 peristiwa, di mana total korban mencapai 85, didominasi oleh korban perempuan dan juga ada laki-laki di situ. Dan isu terbesar adalah peliputan tentang fenomena-fenomena pelanggaran HAM oleh negara. Gitu ya, baik di sektor politik yaitu peliputan pemilu kemarin, lalu pelanggaran HAM di bidang lingkungan hidup, termasuk peristiwa-peristiwa kekerasan oleh aparat penegak hukum yang sedang diliput oleh jurnalis. Itu kami catat sekali, dengan pelaku didominasi dari kepolisian. Yang pertama, yang kedua diikuti oleh institusi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Dan bentuk kekerasan terbesar itu nomor satunya adalah intimidasi, ancaman verbal, baru diikuti dengan kekerasan-kekerasan fisik sampai ada pengeboman. Oke, ancaman dan intimidasi, dan yang melakukan ini mayoritas aparat penegak hukum. Bagaimana penyelesaiannya? Ketika pelanggaran hukum oleh negara dilakukan terhadap masyarakat dan itu operatornya adalah aparat itu yang diliput, maka tentu aparat yang kita laporkan kepada aparat juga. Jadi sampai detik ini kami tidak mencatat ada satu progres apapun terkait dengan laporan dugaan tindak kekerasan terhadap jurnalis yang berjalan, bahkan ada yang gelap sama sekali, misalnya yang dialami oleh Victor Mambur di Papua gitu. Oke, bahkan yang dilaporkan ke kepolisian juga, ini juga tidak sampai ke meja hijau artinya? Sampai detik ini belum pernah ada yang sampai ke meja hijau di tahun 2024. Tadi kasus-kasus yang terjadi ini mayoritas intimidasi dulu, secara verbal, baru kekerasan. Bagaimana kondisi korban-korban ini, jurnalis yang mengalami kekerasan saat ini? Jadi kalau kita lihat pola-pola kekerasan diawali dengan pelarangan peliputan. Nah, ini modus yang sering dilakukan. Jadi setiap peristiwa pelanggaran HAM tidak boleh diliput, bahkan proses-proses hukum terhadap negara yang melakukan itu juga tidak boleh diliput, bahwa kalau diliput ini akan dilaporkan ke Dewan Pers, bahwa akan diancam secara fisik, diusir dan segala macam. Dan ini yang melakukan aparat? Selalu aparat. Nomor 1 adalah kepolisian, nomor 2 adalah TNI. Dan tidak luput juga ada di peringkat ketiga yaitu Ormas. Ya, organisasi kemasyarakatan yang kita tahu, baik ormas berbasis kultural gitu ya, ormas-ormas kebudayaan, ataupun ormas-ormas berbasis keagamaan. Kalau kita lihat dampak dari si jurnalisnya sendiri, tentu mulai dari psikologis gitu ya, ada ketakutan yang luar biasa karena ancamannya tidak kaleng-kaleng gitu ya, bukan ancaman-ancaman biasa. Ancaman-ancaman fisik, kekerasan-kekerasan fisik itu mulai dari luka ringan, sedang, bahkan ada yang cacat permanen, itu juga ada. Kalau kita bicara jurnalistik gitu ya, kita bicara produk jurnalistik sebagai pilar demokrasi keempat, kerugian ini bukan hanya kerugian si jurnalisnya secara pribadi personal, tapi yang rugi adalah negara kita, di mana demokratisasi itu tidak terjadi karena ada informasi yang berisi kebenaran yang tidak diungkapkan. Akhirnya masyarakat tidak mendapatkan berita yang begitu optimal karena direpresi oleh negara, oleh aparat, dan mengalami kekerasan. Tetapi demokrasi kita yang sedang diganggu, masyarakat yang sedang direnggut hak atas informasinya, hak atas partisipasi publiknya melalui pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Isu lingkungan dan politik ini yang menjadi dua isu utama alasan dari pembungkaman para jurnalis ini. Anda melihat ada konflik kepentingan atau apa di balik ini? Pelarangan represi terhadap jurnalis untuk isu politik itu selalu ketika
teman-teman jurnalis sedang mengusut tindakan-tindakan yang janggal dari si aparatnya, baik itu KPU, Bawaslu di level nasional atau di level daerah. Bagaimana konflik kepentingan itu terjadi bukan hanya ketika misalnya teman-teman jurnalis coba menjaga kode etik jurnalistik dengan cover both side. Ketika ditanyakan dia langsung merepresi, dia langsung mengintimidasi. Itu jelas karena dia sedang dikonfirmasi. Sebetulnya itu adalah hak dia untuk menjawab, tapi dia justru menjawab dengan represi karena dia tahu bahwa dia sedang diusut oleh media massa, oleh teman-teman jurnalis secara investigatif. Yang lebih fatal lagi yang kemudian menciptakan impunitas gitu ya, kekebalan, dan menciptakan keberulangan juga atau repetisi, di mana ketika kita melaporkan peristiwa-peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum, tentu aparat penegak hukum mempertimbangkan, tentu dia tidak akan mengganggu penyelenggara pemilu dan peserta pemilu karena tugasnya mengamankan mereka. Itu konflik kepentingan yang lebih fatal lagi. Artinya secara tidak langsung mereka juga berpolitik. Sudah pasti proses hukumnya dipolitisasi karena ada kepentingan politik di situ. Aparat juga terlibat. Kasus hukumnya dipolitisasi. Kemudian upaya dari PBHI untuk bisa mengawal ke depannya pengusutan kasus kekerasan terhadap jurnalis bagaimana, Bung Julius? Kita selalu mencari alternatif ya, publikasi sebesar-besarnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara, oleh aparat atau melalui ormas terhadap teman-teman jurnalis. Pertama adalah untuk mengatakan bahwa demokrasi kita sedang diganggu nih. Ada pondasi yang sengaja mereka patahkan dan itu merugikan kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebarluaskan isu besar yang menjadi background terjadinya intimidasi dan represi terhadap jurnalis. Nah, yang ketiga adalah ini yang paling penting gitu ya. Publik harus, masyarakat wajib untuk menciptakan satu iklim jurnalistik, iklim peliputan, iklim penggalian fakta kebenaran yang dilakukan oleh jurnalis di lapangan. Kita jaga sang jurnalis yang sedang menjaga demokrasi kita, yang sedang berusaha memenuhi hak atas informasi kita yang tidak diberikan oleh negara. Fungsi pengawasan mungkin dari negara supaya tidak ada lagi aparat-aparat yang bersikap represif terhadap jurnalis. Rekomendasi dari PBHI seperti apa? Kita tahu undang-undangnya sudah terlalu uzur ya, dari tahun 99 nomor 40. Tentu Dewan Pers harus memperjuangkan banyaknya kekurangan atau celah dalam Undang-Undang Pers tahun 99 itu, utamanya mewajibkan negara dalam kerangka aparat penegak hukumnya untuk wajib melindungi. Jadi bukan hanya menghormati. Kalau kita bicara menghormati, orang sedang bekerja, kita apresiasi. Ini posisinya negara dan aparat, jurnalis sedang bekerja, dia represi. Jadi harus ada kewajiban melindungi di situ. Kata menghormati direvisi ini. Kata menghormati saja tidak cukup karena dalam kondisi direpresi. Jadi perlindungan itu khusus harus diberikan terhadap kerja-kerja jurnalis. Bagaimana meminta Komnas HAM untuk melakukan asesmen. Ini jurnalistik, ini jurnalisnya yang harus dilindungi sebagai pembela HAM. Jadi dia tidak boleh dilakukan kriminalisasi apalagi direpresi. Isi kontrol dan pengawasan tentunya harus ditingkatkan. Betul. Dan mungkin juga revisi Undang-Undang Pers yang sudah puluhan tahun ini sudah tidak mengakomodir kebebasan pers lagi. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Bung Julius Ibrani, Ketua Umum PBHI, telah berbagi untuk iNews Pulse. Kita sama-sama berharap tidak ada lagi intimidasi, aksi-aksi represif terhadap jurnalis Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Kasus kekerasan jurnalis masih terus terjadi. Apa upaya Komnas HAM untuk perlindungan jurnalis dalam menjalankan tugasnya? Selengkapnya hanya di iNews Pulse sesaat lagi. Karena undang-undang ITE ini yang sering dipakai ya, termasuk juga untuk kriminalisasi terhadap jurnalis. Tak hanya terjadi di kota-kota besar, kekerasan terhadap jurnalis juga terjadi di tingkat lokal. Pada awal Oktober 2024, pemimpin redaksi Floresa.co Heri Kabut mengalami kekerasan dari oknum aparat saat meliput aksi unjuk rasa warga di Pocoleok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini saya akan berbincang melalui sambungan Zoom bersama pemimpin redaksi Floresa.co, Bung Herwanus Kabut.
Bung Hermanus, bisa Anda ceritakan perihal intimidasi berupa penyekapan dan juga penyiksaan yang dilakukan terhadap Anda pasca peliputan berita? Sampai saat ini masih ditangani Polda. Kemarin penyidiknya telepon, dia bilang akan segera naik ke tahap penyidikan. Itu dari Propamnya. Kalau dari Ditreskrimum, mereka bilang di SP2 HP terakhir yang saya terima itu mereka akan gelar perkara katanya. Kami itu memilih melaporkan kasus ini di Polda NTT. Itu karena kami berpikir bahwa bagaimana mungkin kami melapor ke Polres Manggarai sementara mereka adalah pelakunya gitu. Baik Bung Hermanus, saat Anda mendapatkan penyiksaan dan penyekapan oleh oknum tidak dikenal ini, ada berita tertentu yang sedang Anda liput untuk pemberitaan pada saat itu? Ada 3 orang warga yang ditangkap oleh aparat keamanan dari Polres Manggarai karena mereka melaksanakan aksi jaga kampungnya. Waktu itu pemerintah Kabupaten Manggarai bersama PT PLN dan juga beserta aparat keamanan gabungan Pol PP dan TNI serta polisi hendak melakukan identifikasi lahan dan pendataan awal lahan untuk dijadikan tapak pengeboran atau well pad untuk perluasan pembangkit listrik tenaga panas bumi Ulumbu gitu. Baik Bung Hermanus, apakah sebelum penyiksaan dan penyekapan yang terjadi terhadap Anda, ada jurnalis lain yang juga mendapatkan intimidasi atau teror? Floresa menjadi salah satu media yang memang rutin sejak awal memberitakan polemik itu, terutama dari sudut pandang warga gitu. Intimidasi dan konfrontasi itu ada. Nah, wartawan yang ikut memukul saya itu merupakan wartawan yang sama yang berkonfrontasi dengan salah satu jurnalis Floresa dan juga kuasa hukum warga pada tahun lalu. Ketika itu terjadi di Polres Manggarai, di saat 7 orang warga dari Pocoleok itu memenuhi undangan Polres untuk klarifikasi terkait penghadangan pemerintah gitu, dan PLN yang berkunjung ke Pocoleok. Baik Bung Hermanus, sebagai pemimpin redaksi Floresa.co, apa harapan Anda terhadap kasus intimidasi teror yang menimpa Anda dan juga harapan untuk para jurnalis di sana? Tentu saja kita tidak mengharapkan ada kekerasan terhadap jurnalis, terutama jurnalis yang memang berbicara tentang kepentingan publik. Dan dalam konteks ini yang lebih jauh itu soal jurnalis yang memang bertujuan untuk mengangkat suara-suara warga gitu, supaya pemerintah maupun korporasi sadar bahwa mereka melakukan kekerasan, kami tidak akan tinggal diam. Baik Bung Hermanus, terima kasih atas waktunya. Semoga intimidasi tidak terjadi lagi kepada rekan-rekan jurnalis di Floresa.co dan kasus yang menimpa Anda bisa segera diusut dan mendapatkan titik terang. Terima kasih banyak Bung Hermanus. Hingga awal Desember 2024, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI mencatat ada sebanyak 61 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dari data ini, kekerasan fisik menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dialami jurnalis. Sementara itu, AJI juga mencatat ada sebanyak 13 kasus teror dan intimidasi terhadap jurnalis. Sementara kasus terkait pelarangan peliputan dan juga ancaman, ini masing-masing mencapai hingga 9 kasus. Sejauh mana penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dialami jurnalis selama ini? Saat ini sudah bersama saya, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing. Pak Uli, sejauh ini bagaimana Komnas HAM menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami jurnalis dalam meliput berita? Pada tahun 2024 ini, Komnas HAM, khususnya di Subkom Penegakan HAM, kami menerima
4 pengaduan terkait dengan kekerasan terhadap jurnalis. Nah, itu tentu jadi concern kami juga gitu. Karena jurnalis juga sebagai bagian dari pembela hak asasi manusia. Tapi sejauh ini dari aduan yang diterima Komnas HAM, bentuk-bentuk kekerasan apa yang paling banyak dialami jurnalis selama peliputan? Terkait dengan konten berita gitu. Jadi terkait dengan konten berita, ada keberatan terhadap berita, tidak ada saluran untuk menyatakan keberatan terhadap berita. Mungkin juga kalau kami lihat di beberapa daerah ini terkait dengan saluran hak jawab gitu. Nah, itu yang belum tersalurkan. Sehingga upayanya yang dilakukan adalah tadi melakukan kekerasan, tidak hanya fisik tapi juga intimidasi. Nah, jadi Komnas HAM juga merekomendasikan agar ada semacam mekanisme hak jawab gitu. Itu perlu diinformasikan gitu kepada masyarakat juga gitu. Nah, itu cara yang paling beradab gitu untuk keberatan terhadap konten berita. Kemudian juga kami ada rekomendasi juga pada Dewan Pers agar terkait dengan pengawasan karya jurnalis, sehingga terkait dengan konten berita itu memenuhi persyaratan karya jurnalisme, terutama cover both side ya, dari dua belah pihak. Itu yang untuk menjaga kualitas jurnalis juga, kerja jurnalis. Pak Uli, ini kan juga dari kasus yang terjadi. Ini ada beberapa kasus yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, ke aparat penegak hukum, tapi nyatanya mandek atau jalan di tempat begitu. Komnas HAM juga mengawal kasus ini agar bisa terselesaikan, agar bisa sampai ditemukan siapa tersangka pelaku kekerasan terhadap jurnalisnya. Ya, tentu Komnas HAM mengawal, kami mengeluarkan rekomendasi, dan kami juga memantau tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM. Kasus yang kami tangani sudah ada rekomendasi terkait dengan meninggalnya jurnalis di Kaban Jahe gitu, di Kabupaten Tanah Karo. Nah, itu juga kami rekomendasikan agar ada penegakan hukum. Nah, secara pidana ya, gitu. Prosesnya sekarang kan sedang berlangsung di Sumatera Utara kan. Nah, itu yang kami kawal. Rekomendasi dari Komnas HAM seperti apa, Pak Uli? Ini kan di satu sisi publik juga memiliki hak atas keterbukaan informasi, atas kebebasan pers, yang kemudian ini direnggut dengan adanya kekerasan terhadap jurnalis ini. Bagaimana Komnas HAM bisa mengawal adanya keterbukaan informasi, di sisi lain juga menjamin keselamatan para jurnalis dalam memberitakan? Sesuai dengan mandat yang diberikan undang-undang gitu. Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Dari serangkaian kegiatan pemantauan itu kami diberikan wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi. Nah, sebetulnya kami hanya sampai rekomendasi, tetapi dalam faktanya Komnas HAM kadang-kadang melampaui rekomendasi, melampaui wewenangnya. Tadi misalkan untuk penegakan hukum, kami memantau proses peradilannya, itu sampai misalkan ada putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap. Nah, apakah ini memberikan jawaban terhadap keadilan buat jurnalis dan juga memberikan kondisi yang lebih baik untuk jurnalis di masa yang akan datang. Untuk pencegahan, kami membuat standar dan norma pengaturan tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk di sana adalah jurnalis, untuk jurnalis. Dan juga kami membuat policy brief atau kebijakan terkait dengan Undang-Undang ITE, karena Undang-Undang ITE ini yang sering dipakai ya, termasuk juga untuk kriminalisasi terhadap jurnalis. Pak Uli, tapi masih ada banyak juga kasus kekerasan terhadap jurnalis yang hingga saat ini belum terselesaikan. Ada upaya ataupun langkah dari Komnas HAM untuk mengawal agar kasus ini bisa menemukan titik terang? Komnas HAM tentu kerjanya di di hulu ya gitu. Sementara di hilirnya ini banyak PR-nya gitu. Nah, ini untuk perlindungan jurnalis ini butuh aksi bersama gitu. Dari tidak hanya kementerian dan lembaga seperti Komnas HAM, lembaga negara independen, tapi juga masyarakat, termasuk juga organisasi jurnalis dan juga Dewan Pers. Nah, itu yang kami dorong sebetulnya. Harus dibuat forum ke depannya, dan tadi juga rekomendasi Komnas HAM ada aksi bersama, tidak hanya dari pemerintah, kementerian, lembaga independen, tapi juga dari masyarakat untuk bisa mengawal kebebasan pers dan juga keamanan dari para jurnalis.
Terima kasih banyak Koordinator Sama-sama. Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Sama-sama. Pak Uli Parulian Sihombing telah berbagi di Ainis File. Sehat selalu, kita sama-sama menjaga Amin. kebebasan pers di Indonesia ya Pak. Ya, siap. Terima kasih. Menjadi bagian dari pilar keempat demokrasi, sejatinya seorang jurnalis mendapatkan perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers dalam menjalankan profesinya. Praktik kekerasan sistematis seharusnya dihapuskan agar kekerasan yang berujung impunitas tidak lagi terulang. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.